Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak dosen yang menonton video ini dan kepada para penonton lainnya yang saya hormati. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Humas Pemasaran dengan saya sendiri, Muhammad Iqbal Fitriansyah dengan NPM 0441204479. Pada video ini saya berkesempatan untuk menjelaskan dalam mata kuliah Humas Pemasaran yang berjudul Tantangan dan Peluang Humas di Era Digital. Sebelumnya saya ingin menjelaskan definisi tantangan dan peluang. Apa sih tantangan dan peluang itu? Peluang yang perlu kita ketahui ialah yang mana suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Di sini juga dikatakan berarti peluang mempunyai kesempatan dan usaha, berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Yang bisa diartikan bahwa peluang itu ialah sebuah kesempatan yang bisa kita raih dan bisa kita ambil agar kedepannya mencapai tujuan yang kita inginkan atau seseorang atau siapapun itu. Kemudian tantangan. Tantangan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemampuan. Kemudian tantangan juga hal atau objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Kita ambil contoh dari sebuah bekerja. Jika kita bekerja lebih giat atau kita ingin mencapai sesuatu tujuan, tentu di dalamnya pasti ada tantangan yang akan kita hadapi. Kemudian peluang public relation di era digital ini. Karena kemudahan dalam mengakses internet yang begitu luas dan penggunaan media sosial yang secara masif, memungkinkan setiap orang dapat membuka sosial media, bahkan bisa berpendapat secara bebas. Tidak hanya itu, organisasi, bentuk sosial lainnya, dalam kondisi seperti ini, siapapun dan dimanapun bentuknya pasti dapat terkoneksi dengan internet. Maka dengan itu, praktisi public relation ini sehendaknya bisa lebih memanfaatkan digital atau secara umumnya memanfaatkan industri 4.0. Kemudian beberapa tantangan public relation di era digital. Tantangan pertama merupakan adanya tumbuhnya high-tech, healthcare, komunikasi internal, investor relation, dan mergernya perusahaan hingga professional service dan public affairs. Kemudian tantangan kedua yaitu globalisasi, salah satunya memiliki pengetahuan akan bahasa dan budaya dari berbagai negara menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan maupun klien. Nah, jadi di faktor tantangan kedua ini bakal adanya bahasa-bahasa yang bermunculan gitu. Jadi mau tidak mau public relation ini harus menguasai minimal bahasa internasional kita yaitu bahasa Inggris agar berkomunikasi itu lebih mudah. Kemudian tantangan ketiga yaitu riset. Dibutuhkan sebuah riset dan parameter yang rasional di balik setiap program utama public relation. Kemudian selanjutnya, menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah media yang ada di Indonesia sekitar 47.000 media. Kemudian diantaranya berbasis media online, kemudian perhitungan tertentu juga di luar blogger dan vlogger yang kian bertambah. Jadi data yang ada ini belum tentu pasti segitu gitu. Masih banyak yang belum terdata. Karena banyaknya perubahan dalam dunia media juga harus informasi di dunia digital tentunya memunculkan ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Ambiguitas itu merupakan sifat keraguan-raguan bahwa media ini benar nggak sih, media ini
memberikan hoax atau tidak gitu. Nah, jika seseorang praktisi public relation tidak dapat menyaring dan memilah informasi, biasa saja itu akan menimbulkan kerugian bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan terhadap perusahaan atau brand. Kemudian kelemahannya public relation dalam media online. Kurangnya ketertarikan masyarakat kepada hal-hal positif yang disampaikan perusahaan karena masyarakat ini lebih tertarik kepada berita baik, hanya berita baik dari perusahaannya, seperti investor dan saham-saham menahan. Kurang bisa diakses oleh semua pihak atau semua kalangan. Alasannya, jadi kelemahannya itu ada dua. Ada dari sifat masyarakatnya dan kemudian ada faktor infrastruktur. Karena masyarakat ini lebih suka dominan kepada hal yang mudah, hal yang baik saja yang dalam perusahaan seperti informasi saham naik atau tidak, kemudian inflasi, deflasi. Nah, kemudian yang kedua ini ialah tidak semua orang dapat mengakses internet, handphone ya. Contoh handphone ini tidak semua masyarakat Indonesia pasti memegang handphone. Nah, itulah kelemahan yang ada pada PR online. Nah, kelebihan PR online. Pertama, interaktif. Kedua, respon dengan cepat. Apa itu interaktif? Oke, interaktif itu ialah watak media online. Bukan saja memungkinkan tapi juga mengharuskan praktisi humas lebih interaktif dengan lembaganya kepada publik atau mewakili konsumen maupun klien. Yang kedua, memiliki respon yang sangat cepat. Karena kenapa? Praktisi public relation online bisa merespon chat atau masukan, keluhan, kritikan, apapun sebagainya dengan cepat gitu. Karena dengan media online ini. Kemudian selanjutnya, digital public relation merupakan kegiatan publik yang dilakukan dengan sarana media internet dan membangun merek atau brand perusahaan dan memelihara kepercayaan, pemahaman dan citra perusahaan kepada publik. Menurut Hidayat 2014-116, digital public relation merupakan era di mana pengguna internet sudah semakin banyak, sehingga agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman, kini public relation atau praktisi publik dituntut untuk bisa menggunakan alat-alat yang mendukung berbasis internet dan memanfaatkan media internet untuk memaksimalkan kinerja praktisi public relation itu sendiri. Public relation merupakan proses interaksi antar organisasi dengan masyarakat dan menciptakan opini publik. Nah, menurut Frank Jenkins, public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik organisasi segenap halayaknya. Demikian penjelasan dari saya mengenai digital public relation dan public relation di era zaman digital ini. Sekiranya ada kesalahan, kekurangan dalam tutur bahasa kata saya, dimohon maafkan. Terima kasih atas waktu untuk menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.